Bismillahirrahmanirrahim. Aturan-aturan, tata cara mempersiapkan diri untuk sembahyang. Sebaiknya hendaklah engkau bersiap-siap untuk sembahyang zuhur sebelum gelincir matahari. Artinya persiapan untuk sembahyang zuhur itu sudah disiapkan sebelum gelincir matahari. Karena gelincir matahari itu sudah masuk waktu zuhur. Jam 12 lewat sedikit, jam 12 lewat 4 menit biasanya kita hitung harinya. Jam 12 lewat 4 itu adalah gelincir matahari. Nah, jadi persiapan untuk sembahyang zuhur itu dilakukan sebelum jam 12. Maka hendaklah engkau tidur qailulah. Maka hendaklah engkau tidur qailulah, artinya tidur atau berehat-rehat sekejap sebelum gelincir matahari. Jikalau ada bagimu adat sembahyang tahajud atau berjaga malam untuk membuat kebaikan. Jadi pahaman di sini, sunat kita guring sebelum gelincir matahari. Misal jam setengah 12, sunat guring. Kalau kita mempunyai kebiasaan sembahyang tahajud di malam hari atau berjaga-jaga malam untuk membuat kebaikan. Misalnya kita malam sudah terbiasa menggunakan waktu untuk mutalaah atau untuk mudzakarah atau untuk membaca Al-Quran. Nah, disunatkan guring sebelum gelincir matahari. Karena tidur sekejap sebentar sebelum gelincir matahari itu adalah sangat membantu engkau untuk berjaga di waktu malam. Jadi lain lawan guring imbah zuhur atau guring besukan. Guring yang dilakukan pada waktu qailulah itu adalah khusus untuk memperkuat beribadah atau berbuat baik di malam hari. Sama halnya dengan makan sahur. Sama halnya dengan makan sahur yang dapat membantu orang yang berpuasa di waktu siang. Makan sahur hukumnya sunat juga, karena itu sangat membantu bagi orang yang berpuasa di siang hari. Tetapi qailulah tanpa ibadah di waktu malam sama halnya dengan makan sahur tanpa puasa. Namun pajangan malam kada beribadah juga, sama halnya orang makan sahur cuma kada puasa. Nah, pahaman di sini artinya kada disunatakan guring qailulah itu mun pajang malam guring juga. Qailulah itu dianjurkan kalau malam pajangan beribadah. Sama halnya makan sahur itu disunatakan kalau siang pajang puasa. Kalau siang pajang kada puasa, sunatlah makan sahur. Nah, kada sunat. Tetapi qailulah guring sebelum gelincir matahari
tanpa ibadah di waktu malam sama halnya dengan makan sahur tanpa puasa. Apabila engkau tidur qailulah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari. Kalau kita guring qailulah juga, nah bangunnya sebelum gelincir matahari. Umpamanya guring jam 11, nah bangunnya sebelum pukul 12. Itu ngarannya qailulah. Mun guring tah 12 bangunnya jam 3 atau jam 2 tuh liwat qailulahnya. Apabila engkau tidur qailulah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari. Kemudian terus engkau berwudu dan pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi guring qailulah termasuk guring nang disunatkan. Ada guring nang disunatkan, ya guring qailulah tadi. Ada guring nang dibenci Allah, guring imbas sembahyang subuh, imbas sembahyang asar, imbas maghrib. Itu guring yang dibenci Allah. Ada guring yang diharamkan Allah, yaitu guring sesudah masuk waktu sembahyang, sedangkan dia kada punya keyakinan bangun di dalam waktu. Misalnya imbas zuhur guring, meluman lagi zuhur, nah inya kada yakin bangun sebelum asar, nah itu haram guringnya. Ada guring nang boleh, ya guring-guring biasa macam guring malam. Atau jam 4 subuh misalnya guring, tapi inya kada yakin bangun, orang azan bisa liwat kena bangunnya, nah itu kada boleh guring. Kemudian terus engkau berwudu dan pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid, dan engkau menantikan azan zuhur. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan, maka engkau menjawab perkataan muazzin seperti cara yang telah diterangkan. Kemudian hendaklah engkau sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 kali salam atau sekali salam saja. Usalli qabliyataz zuhri raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. 2 rakaat. Untung 2 rakaat tambah pulang 2 usalli qabliyataz zuhri raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Atau boleh juga 4 rakaat sekaligus. Usalli qabliyataz zuhri 4 raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Dan perlu diingat bahwa apabila sembahyang sunat itu ada qabliyah dan ada ba'diyahnya, maka itu kita diwajibkan membuat qabliyah atau ba'diyah. Kali cukup dengan sunat zuhur. Misalnya kau sembahyang sunat zuhur 2 rakaat, nah itu kali cukup. Kenapa? Karena zuhur itu ada mempunyai qabliyah, ada mempunyai ba'diyah. Jadi harus jelas apa nang kita gawe qabliyah atau ba'diyah. Jadi usalli qabliyataz zuhur atau usalli sunnataz zuhri qabliyatan boleh juga. Nah lain halnya sunat asar, itu mesti kada dibuat qabliyah ba'diyah, kada jadi masalah karena ba'diyah asar itu kada ada. Usalli sunnatal asar misalnya cukup. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sembahyang ini. Qabliyah zuhur, qabliyah zuhur itu Rasulullah panjang. Artinya membaca Fatihah dan surahnya. Dan baginda juga bersabda pada waktu sembahyang qabliyah zuhur itu,
inilah waktu Jersidin dibukakan pintu-pintu langit, maka aku mau supaya diangkatkan amalanku yang saleh pada ketika itu, pada ketika ini. Dan 4 rakaat sebelum zuhur ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat tuntutannya artinya. Dan disebutkan akan kelebihannya dalam sebuah hadis yang bermaksud barang siapa mengerjakannya qabliyah zuhur 4 rakaat tadi dalam keadaan ia membaikkan akan rukuknya dan sujudnya, batu makninah rukuk sujudnya, maka akan bersembahyang bersama dengan dia 70.000 malaikat, dan mereka memintakan ampun baginya sampai datang waktu malam. Itu fadilahnya orang yang sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Malaikat memintakan ampun mulai itu sampai malam. Setelah itu kerjakanlah sembahyang zuhur berjamaah, dan engkau kerjakan pula selepas itu sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ini yang muakkad. Jadi qabliyah zuhur itu nang muakkadah 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudah zuhur ba'diyah. Dan jangan engkau sibuk selepas itu, tuntung sembahyang ba'diyah zuhur artinya 2 rakaat, dan jangan engkau sibuk selepas itu sehingga masuk waktu asar melainkan dengan belajar ilmu. Ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesudah zuhur, belajar ilmu atau menolong orang lain atau membaca Al-Quran atau mencari cara hidup yang engkau gunakan untuk keperluan ibadatmu, atau beristirahat untuk menunjang ibadah yang berikutnya. Mungkin bagi orang yang sudah seisuk kanan sibuk sampai zuhur, nah habis zuhur pekerjaan yang bagus itu adalah belajar ilmu atau membaca Al-Quran atau mencari kehidupan untuk bekal ibadah, atau istirahat untuk bekal ibadah juga. Sebelum sembahyang asar hendaklah engkau kerjakan sunat qabliyah asar 4 rakaat dengan 2 kali salam atau sekali salam. 4 rakaat juga. Qabliyah asar. Dan sembahyang ini juga termasuk sembahyang sunnah muakkadah. Dan mengikut pendapat sebagian ulama, 4 rakaat sunat qabliyah asar ini hanyalah sunat biasa, bukan sunnah muakkadah. Jadi ada 2 pendapat ulama, ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum asar itu muakkadah, ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum asar itu bukan termasuk sunnah muakkadah. Maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'at. Artinya semoga Allah mencucuri rahmat kepada seseorang yang sembahyang sunat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Nabi mendoakan orang yang sembahyang qabliyah asar 4 rakaat itu agar selalu diberikan rahmat oleh Allah. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencapai yang demikian itu,
supaya engkau termasuk di dalam orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai rahmat daripada Allah Ta'ala. Doa Nabi jelas sudah yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimallahu mra'an shalla qabla asri arba'an, itu boleh diartii bahwa semoga Allah, ujar Nabi, menyayangi orang-orang yang sembahyang qabliyah asar 4 rakaat. Boleh juga diartii bahwa Allah sayang kepada orang yang sembahyang 4 rakaat qabliyah sebelum asar itu. Allah sayang terhadap orang yang sembahyang qabliyah asar 4 rakaat. Nah, jadi pahamannya setiap orang yang disayangi oleh Allah pasti bisa melakukan sembahyang qabliyah asar itu 4 rakaat. Jadi kita amun asa kulir nah sembahyang qabliyah asar asa kulir, berarti aku dapat disayangi Allah. Kenapa? Karena Allah sayang lawan orang yang sembahyang qabliyah asar 4 rakaat. Mun aku kada kau manggawi berarti aku disayangi Allah ngarannya. Nah, itu dorongan untuk bisa melakukan sembahyang qabliyah asar ini 4 rakaat tadi. Dan jangan engkau masyghul selepas sembahyang asar kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini. Artinya mbah sembahyang asar pun jangan hendak berbuat hal yang sia-sia. Menuntut ilmu, belajar ilmu, menolong orang, membantu orang, berbuat kebaikan. Dan sangat tidak patut bagi seseorang itu mensia-siakan masanya. Dan sangat tidak patut bagi seseorang itu mensia-siakan masanya. Dengan ia mengisi waktunya dengan apa saja pekerjaan yang kebetulan datang kepadanya, atau menyibukkan diri dengan cara apa saja yang ia sukai. Nah, itu sangat kada baik, artinya sangat tidak patut. Nah, jadi kehidupan kita sehari-hari ini dicontohkan oleh para ulama, perbandingannya itu adalah sama seperti sembahyang. Kita sembahyang itu ada takbir, sembahyang itu ada membaca Al-Quran, sembahyang itu ada bertasbih, sembahyang dalamnya ada berdoa, sembahyang itu dalamnya ada membaca salawat, sembahyang itu dalamnya ada istighfar, meminta ampun kepada Allah, sembahyang itu dalamnya ada istirahat, sembahyang itu dalamnya ada assalamualaikum warahmatullah. Nah, artinya apa? Bahwa macam itulah mestinya kita mengisi waktu dalam sehari-hari ini, macam sembahyang itu. Nah, jadi di luar sembahyang waktu itu kita gunakan untuk macam sembahyang. Kadang-kadang kita mengucap takbir, kadang-kadang kita mengucap la ilaha illallah, kadang-kadang kita beramalan istighfar, kadang-kadang kita membaca Al-Quran, kadang-kadang kita membaca salawat, kadang-kadang kita mengucap subhanallah, kadang-kadang kita istirahat. Tapi istirahat dalam sembahyang adalah lawas, bila lawas batal. Hendak berdiri rakaat ketiga, ada istirahat kalau tuh untuk istirahat. Hendak berdiri ke rakaat pertama ada istirahat. Jadi istirahat 2 kali dalam sembahyang tuh, 4 rakaat. Nah, jadi dalam kehidupan 24 jam ini cukup istirahat tuh 2 kali, malam sekali, siang sekali istirahat.
Lain pada itu kebanyakan istirahat. Nah, dalam sembahyang ada assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Arti assalamualaikum apa? Kesejahteraan, keselamatan kepada kalian semua. Untuk kalau artinya ke kiri ke kanan. Nah, artinya dalam kehidupan kita di luar sembahyang itu hendaknya kita bermanfaat kepada orang lain. Nah, iya, membantu orang, menolong orang, memberi nafkah untuk keluarga, itu adalah merupakan perincian daripada kalimat yang kita ucapkan sehari-hari, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi sembahyang itu sudah pelajaran Allah kepada kita untuk kayak apa hidup mengisi waktu dalam 24 jam. Mungkin kita berzikir melulu la ilaha illallah, kadang salawatnya sehari-hari ada baik juga. Berselawat melulu kadang tasbihnya kada bagus juga. Sembahyang sudah mencontohkan pelajaran kita untuk di luar sembahyang. Sehari-hari mesti ada kita membaca Al-Quran, selembar ke 2 lembar kah? Karena sembahyang mengajarkan kita membaca Al-Quran itu wajib. Nah, jadi waktu kita dalam 24 jam itu hendaknya jangan berlaku sia-sia, jangan berlaku mendatangkan dosa, sama halnya dengan kita sembahyang itu.